Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Asmara Gen-Z. Kembali lagi bersama Mimin ya. Kali ini Mimin akan memberikan bocoran atau prediksi mengenai kelanjutan episode Asmara Gen-Z yang akan tayang nanti sore. Tentunya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Sebelum itu, Mimin mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini. Di episode nanti sore, nampaknya Cantika benar-benar merasa terpuruk sendirian dan dia berharap bahwa nilainya yang hilang selama 1 bulan itu akan kembali secepatnya karena dia menginginkan sesuatu yang sangat besar, yaitu nilai yang besar untuk mendapatkan Harry. Menurut Cantika, jika Cantika mendapatkan nilai yang tinggi dan bagus serta mendapatkan peringkat tertinggi, maka mamanya akan membiarkan dirinya untuk berpacaran dengan Harry. Itulah mengapa Cantika berkata bahwa Harry adalah motivasi terbesar dia untuk belajar sampai detik ini. Tapi di sisi lain, ketika kita melihat mamanya Cantika seperti bukan seorang yang akan membanding-bandingkan Cantika ya, ataupun akan memaksa Cantika, karena kebetulan mamanya Cantika juga adalah seorang dokter. Yang patut dianehkan adalah ekspresi mamanya Cantika, seperti menahan sesuatu saat membahas tentang Cantika. Mungkin saja kejadian di rumah sakit menyebabkan mama Cantika stres berhari-hari, seperti kesepian, sakit hati atau patah hati, pemutusan kerja, atau tekanan dari orang dan lingkungan, bahkan pernikahan. Ya, untuk seorang mamanya Cantika yang dokter itu, bisa jadi dia stres ya, belajar untuk menjadi dokter. Dan mungkin mamanya Cantika dituntut oleh orang tuanya untuk menjadi dokter yang baik dan bijak. Dan kalau mamanya Cantika memang memiliki masalah mental atau kesehatan mentalnya terganggu dan dia memiliki seorang anak yaitu Cantika, maka mamanya Cantika akan merasa kesulitan untuk menjaga sesuatu ya dalam pengasuhan, seperti kasih sayang, komunikasi, waktu, dan pujian. Sementara yang lain menunjukkan pola pengasuhan yang lalai. Ya, bisa jadi mama Cantika ini tidak sadar tentang kesehatan mental anaknya sendiri yang tidak sehat karena dirinya. Dan kalau seorang anak hidup dan dibesarkan oleh orang tua yang memiliki gangguan mental, itu sangatlah sulit ya kan? Karena mereka dapat melakukan atau mengatakan hal yang membuat anak-anak itu merasa dia itu buruk, takut, sedih, ataupun marah, dan sering sekali membuat anak-anak itu bingung. Tapi bisa jadi itu bukan karena mama Cantika memiliki masalah mental, tapi itu adalah karangan dari otaknya Cantika karena selama ini Cantika merasa tertekan. Sebelum lanjut, Min mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini. Atau bisa jadi mamanya Cantika ini bersikap baik
ya, di depan orang-orang. Tetapi di depan Cantika sendiri itu jahat. Ya, bahkan seperti yang Mimin bilang tadi, mamanya Cantika mungkin sedang atau memang dari lama mempunyai gangguan mental yang membuat Cantika seperti sekarang ini. Lalu mungkin ada tambahan tekanan dari orang luar ya, atau keluarga seperti ayah, kakek, nenek, om, tante, atau saudara yang lain. Walaupun mama Cantika ini kelihatan baik, lemah lembut, dan sepertinya penuh kasih sayang, bisa jadi itu adalah yang mematikan. Karena seperti yang kita tahu bahwa mamanya Akila dan mamanya Zara kelihatannya memang suka jahat dan keras kepada anaknya. Tapi mereka lebih baik daripada dokter itu ya, atau mamanya Cantika. Walaupun memang nanti ternyata mamanya Cantika memiliki penyakit mental, tapi dia adalah seorang dokter, itu bukan berarti hal yang dilarang, karena punya gangguan mental itu bukan berarti gak boleh menjadi seorang dokter atau yang lainnya. Selama orang tersebut sadar atas kondisinya, tanggung jawab, dan tetap melakukan hal-hal yang harus dia lakukan, itu tidak apa-apa. Banyak dokter juga yang paham pentingnya kesehatan mental karena mereka mengalaminya sendiri. Tapi itu kan di sinetron ya. Jadi kalau di real life itu kita tidak tahu ya. Atau bisa jadi karena mamanya Cantika ini adalah seorang dokter dan dia kurang memperhatikan anaknya karena sibuk bekerja. Dan bukan berarti profesi lainnya itu nggak sibuk. Jadi membuat anak merasa agak kurang diperhatikan. Dan Cantika itu merasa kurang diperhatikan lalu menginginkan nilai yang tinggi agar mamanya memperhatikan dia. Wah, semakin seru dan menegangkan ya teman-teman. Maka dari itu terus saksikan sinetron Asmara Genzi yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mimin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan menonton video ini sampai dengan selesai. Mimin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.